Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan dan ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita semua, sehingga karena nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi terbaik, kondisi yang tidak kekurangan apapun, dan hal itu seharusnya membuat kita semakin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan nikmat-nikmat tersebut untuk kita semuanya. Kemudian sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat nanti. Ikhwah semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini ana sampaikan hal-hal yang menjadi kemestian bagi kita seorang muslim dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu agar mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan demi maksimalnya ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan yang nanti akan kita sampaikan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita nanti. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk melakukan sebuah perjalanan, untuk melakukan sebuah program, untuk melakukan atau melaksanakan sebuah acara, agar kemudian perjalanan itu bisa mulus dan selamat sampai tujuan, agar kemudian acara itu berlangsung secara aman dan sukses, maka bentuk ikhtiar agar bisa sampai kepada tujuan-tujuan tersebut perlu adanya persiapan-persiapan. Nah, termasuk dalam kita menyambut bulan suci Ramadan, maka perlu ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Nah, di sini insya Allah ana akan menyampaikan 4 poin yang itu mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam rangka untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang segala sesuatunya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi mesti bagi kita semua untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala rencana hidup kita. Segala apa yang kita lakukan, baik itu ibadah ataupun non-ibadah, agar selalu kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek. Termasuk kemudahan yang kita inginkan di bulan suci Ramadan ini, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita untuk mengamalkannya, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan ini datang, mereka sudah bergegas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan kepada bulan ini. Kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan.
Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum kemudian Ramadan ini datang, berharap agar mereka disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni aw sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan dan sampaikan pula Ramadan kepada kami, dan sampaikan kita di bulan suci Ramadan ini dalam kondisi diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, persiapan pertama yang perlu kita lakukan adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan nanti, dan kemudian setelahnya Allah memudahkan kita untuk menjalani setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tersebut. Ikhwah rahimakumullah. Kemudian persiapan yang kedua yang perlu untuk kita lakukan adalah banyak istighfar. Banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, kadang sulitnya kita beribadah, kurang semangatnya kita beribadah, itu salah satu sebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita merasa kok ketika membaca Al-Quran baru sebentar, 5 menit, 10 menit sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa lelah. Jangan-jangan itu dikarenakan oleh dosa-dosa kita yang kita lakukan. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, sholat, qiyamul lail. Akan sangat berat kemudian kita lakukan, kita laksanakan, padahal tubuh kita sehat, tapi kemudian hati kita dipenuhi dengan noda-noda hitam dosa. Dikhawatirkan nanti ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan akan berat dan akhirnya tidak semangat. Maka perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktata sauda. Fa idza huwa naza' wastaghfar wa tab suqila qalbuh. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuh. Wa huwa ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Haditsun hasan sahih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba saat dia melakukan dosa atau kesalahan, maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Maka ketika kemudian hamba tersebut meninggalkan amalan dosanya, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam itu akan dibersihkan kembali. Tapi jika kembali melakukan dosa tersebut, kembali juga titik hitam itu akan ada di dalam hati hamba tersebut sampai kemudian hati itu dipenuhi dengan noda-noda hitam. Jika kemudian dia terlambat bertaubat atau jarang bertaubat, jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ron seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa dari apa yang mereka lakukan di masa hidupnya. Ikhwah rahimakumullah, bahwa istighfar ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari dosa. Semuanya berdosa. Maka banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan saat kita menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan, keadaan kita benar-benar siap
dan kuat untuk menjalani setiap aktivitas ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di bulan suci tersebut. Manusia diminta satu kali memberi, diminta 2 kali kadang memberi, diminta 3 kali sudah agak kesel, kenapa ini orang minta terus. Tapi tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Semakin diminta, Allah semakin senang. Maka jangan putus asa, jangan ragu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dosa yang pernah kita perbuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika hambanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika ada seorang hamba yang telah melakukan satu buah dosa atau banyak dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak saja hanya memberikan ampunan, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. Di sini saya coba ingin menganalogikan dengan sebuah situasi di mana ada seorang yang memiliki hutang kepada orang lain. Si A memiliki hutang ke si B. Misalnya hutangnya 1 miliar kepada si B. Tapi kemudian ketika mereka sudah sepakat tempo waktu kapan harus dibayarkan hutang tersebut, pada waktu yang telah disepakati, qadarullah si B belum bisa membayar hutang-hutangnya. Maka akhirnya perkara ini masuk ke dalam pengadilan, misalkan. Dan saat itu pengadilan memutuskan untuk menghukum si B karena hutang-hutangnya tidak bisa dibayarkan kepada si A. Nah, tapi di sini ada kejutan. Saat hakim ingin mengetukkan palu dalam rangka untuk memutuskan hukuman kepada si B, tiba-tiba si A yang pemilik piutang tersebut langsung instruksi kepada hakim dengan mengatakan bahwa saat itu si A telah merelakan hutang-hutangnya untuk si B dan tidak ingin memperlanjut perkaranya, memutus perkaranya, dan hutang yang diberikan kepada si B itu dianggap lunas secara cuma-cuma. Coba kita bayangkan bagaimana senangnya perasaan si B saat beliau harus membayar hutang tapi tidak ada harta untuk membayarkan hutang tersebut, dan kemudian beliau sudah dihadapkan dengan kondisi hukuman, tapi kemudian si A memberikan kemudahan-kemudahan tersebut. Bagaimana rasa senangnya yang dirasakan oleh si B. Nah, tapi ternyata kejutannya tidak berhenti sampai situ. Tiba-tiba si A mengeluarkan uang dalam tasnya, baik mungkin dalam bentuk cek ataupun dalam bentuk lainnya, dan mengeluarkan uang sejumlah 1 miliar yang lain, dan kemudian memberikan kepada si B tersebut. Bayangkan, sudah dilunaskan saja hutangnya itu sudah senang sekali, tapi kemudian ditambahkan lagi 1 miliar yang lain, maka sudah terbayang bagaimana senangnya si B ketika mendapatkan uang lain 1 miliar dari si A dan mengatakan bahwasanya uang tersebut barangkali untuk modal usaha, untuk keluarganya, dan seterusnya. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala lebih karim dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, Allah akan ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jika mereka memiliki 1.000.000 keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan 1.000.000 kebaikan. Syaratnya apa? Mereka mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungi sama-sama tentang pentingnya istighfar agar kemudian kita benar-benar menyadari bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Sudah betapa banyak dosa yang telah kita timbun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kemudian kita melunturkan timbunan-timbunan dosa tersebut agar ibadah yang kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan akan terasa lebih ringan dan lebih semangat lagi. Kemudian, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, persiapan yang perlu kita lakukan selain berdoa, kemudian banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah coba dari sekarang kita berusaha untuk memaknai waktu dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Kalian pernah terpikir tidak? Sepertinya baru kemarin kita merasakan momen-momen seperti ini. Menyambut bulan suci Ramadan, orang-orang sibuk untuk merencanakan apa yang kemudian menjadi kegiatan rutin di bulan suci Ramadan. Mungkin yang melihat media sosial, kayaknya baru kemarin kita melihat flyer-flyer tentang bulan suci Ramadan ini bertebaran, tapi tidak terasa. Sekarang sudah datang lagi momen tersebut. Nah, di sini ada satu pelajaran yang perlu kita benar-benar renungkan, bahwa waktu yang Allah Subhanahu wa taala gulirkan untuk kita itu banyak hal yang perlu kita renungkan, banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi jangan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan gulirkan di hadapan kita itu berlalu begitu saja tanpa ada pelajaran sedikit pun, yang mana pelajaran tersebut baik sebenarnya untuk dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin." Dan itulah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala gulirkan di antara manusia agar Allah mengetahui mana saja di antara manusia tersebut yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana saja di antara manusia-manusia tersebut yang berhak untuk mendapatkan titel sebagai syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Allah juga berfirman, "Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dan Allah lah, dan Dia Allah yang telah menjadikan siang, malam bergulir silih berganti, yang mana di dalamnya ada pelajaran bagi orang yang menginginkan pelajaran dan bagi orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat ini jelas bahwa hari-hari yang kita lalui itu memang ada maksudnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Banyak hikmah pelajaran yang harusnya kita ambil dari setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Maka dari poin ini diharapkan kita benar-benar mengerti tentang berharganya waktu bagi kita. Sehingga nanti saat kita memasuki bulan suci Ramadan, kita benar-benar memanfaatkan waktu-waktu yang ada tersebut dengan semaksimal mungkin. Nah, ada baiknya kita coba belajar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian mereka memanfaatkan waktu atau usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Kalau kita lihat dari mereka, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari sikap mereka terhadap waktu tersebut. Yang pertama, mereka semuanya yakin, faham, mengetahui bahwa ajal itu tidak ada satupun yang mengetahuinya.
Tidak ada satupun makhluk yang tahu ajalnya kapan akan datang. Bahkan nih, masing-masing kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Setelah selesai kajian ini, apakah kemudian kita masih berkesempatan nanti sholat maghrib berjamaah? Kita tidak tahu. Nah, para sahabat itu faham tentang hal tersebut. Sehingga, karena mereka faham bahwa waktu mereka di dunia ini terbatas dan ajalnya tidak ada yang tahu, maka dalam hidup mereka selalu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, mereka berusaha untuk selalu meninggalkan kezoliman. Baik zolim terhadap diri sendiri ataupun zolim kepada orang lain. Ini fenomena yang sangat nampak di kalangan para sahabat. Kezoliman terhadap diri sendiri maksudnya adalah ketika kita berbuat dosa. Oleh karenanya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala saat itu, di dalam firman ini menghikayatkan perkataan Nabiullah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ungkapan ini dilakukan atau diungkapkan setelah beliau merasa telah berbuat dosa. Maka ini yang diperhatikan oleh para sahabat untuk menghindari kezaliman, terutama kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu dengan sering atau mudah dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga para sahabat memperhatikan untuk tidak mudah menzalimi orang lain. Perhatikan. Umar ibnul Khattab suatu ketika pernah mendorong Abu Salamah. Saat itu Umar bin Khattab merasa Abu Salamah menghalangi atau berdiri di jalan pasar kaum muslimin ketika itu. Umar bin Khattab merasa bahwasanya tempat berdirinya Abu Salamah tidak tepat di jalan lalu lalang manusia sehingga mendorongnya. Tapi apa yang dilakukan Umar bin Khattab setelah kejadian itu? Setelah 1 tahun berlalu, Umar bin Khattab mencari Abu Salamah dan saat bertemu, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Salamah, "Aturidul hajj hadzal 'am ya Abu Salamah?" Kamu ingin berhaji enggak tahun ini wahai Abu Salamah? Kemudian Abu Salamah berkata, "Iya, saya menginginkan. Tapi saya enggak punya biaya untuk bisa pergi haji pada tahun ini." Kemudian Umar bin Khattab lantas membawa tangan Abu Salamah dan membawanya ke rumah dan kemudian memberikan uang sejumlah 600 dinar atau semisalnya dan kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah biaya untuk kamu pergi haji pada tahun ini. Kemudian Abu Salamah kaget. Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan bahwa ini beliau lakukan dalam rangka untuk menebus apa yang telah dilakukannya tahun lalu yang tadi disebutkan adalah mendorong Abu Salamah di tengah jalan pasar. Kemudian Abu Salamah mengatakan bahkan saya sudah melupakannya wahai Amirul Mukminin, dan engkau benar bahwa saya memang saat itu berdiri di tempat yang tidak tepat. Tapi kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, kamu sudah lupa. Akan tetapi saya tidak akan pernah melupakannya." Kenapa? Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab faham bahwa az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Maka inilah semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam meninggalkan kezaliman walaupun itu hanya sedikit ataupun remeh. Tapi mereka sangat perhatian sekali terhadap nilai-nilai kezaliman untuk mereka tinggalkan. Ikhwah rahimakumullah. Yang kedua, tadi disebutkan ya, bahwa saat para sahabat itu faham bahwa ajal mereka itu tidak ada yang tahu, mereka semangat dalam 3 hal. Pertama, meninggalkan kezaliman. Yang kedua adalah memanfaatkan usia dengan ketaatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai' kanadami ala yaumin gharabat fihi syams wa naqasat fihi umri
walam yazdad fihi amali. Tidak ada satu hari yang paling aku sesali melainkan hari di mana umurku telah berkurang tapi amalanku tidak bertambah. Nah, ini adalah salah satu bentuk semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mengisi hari-hari mereka dengan amalan soleh, dengan ketaatan. Kenapa? Karena mereka faham bahwa waktu mereka di dunia ini terbatas, ajal mereka kapan saja bisa datang. Kemudian yang ketiga, mereka juga semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dalam bentuk apapun. Yang mana tujuannya adalah agar mereka kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan amal mereka bersih dari noda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tahu, faham, yakin bahwa ajal mereka tidak ada yang mengetahui. Tapi di sisi lain, mereka tahu bahwa ajal mereka itu terbatas atau usia mereka itu terbatas, waktu mereka itu terbatas. Mereka nggak tahu kapan ajalnya datang, tapi di sisi lain mereka faham bahwa ajal yang Allah tentukan itu terbatas atau usia yang Allah titipkan kepada mereka itu terbatas. Nggak ada manusia yang kemudian bisa hidup selamanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik, bahwa umur umatku itu antara 60-70 tahun, sedikit sekali yang melebihi usia tersebut. Maka saat mereka tahu nih, saat mereka faham, oh ternyata hidup di dunia ini dibatasi dengan waktu ya. Ada saatnya kita harus siap untuk meninggalkan segala pernak-pernik yang ada di dunia ini. Maka lihat apa yang mereka lakukan ketika mereka faham tentang poin ini. Kalian tahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, umur beliau bersama Nabi Muhammad SAW itu hanya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi apa yang beliau tinggalkan? Beliau mendapatkan julukan sebagai habrul ummah. Karena ilmunya yang begitu luas. Tidak sedikit ketika kita membaca tafsir-tafsir, bahwa tafsir itu dinukil, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Lihat pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalian tahu hidup beliau bersama Nabi Muhammad SAW itu berapa tahun? Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Tapi lihat, setiap kita membaca kitab-kitab Islam, sudah bisa dipastikan kita akan mendapatkan nama beliau tercantum di situ. Sampai detik ini. Padahal beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi namanya masih hidup sampai sekarang. Bahkan beliau dinobatkan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hanya 4 tahun. Lihat pula Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat saat usia beliau 32 tahun. Muda sekali. Tapi apa yang telah beliau torehkan? Beliau menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di negeri-negeri sekitar kota Mekah dan Madinah. Menjadi duta dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian lihat juga Mu'adz atau Mus'ab bin Umair. Kalian tahu Mus'ab bin Umair hidup dalam Islam itu hanya 1 tahun saja. Tidak lebih dari itu. Tapi kalian tahu
Mus'ab ibnu Umair berhasil mengislamkan kota Madinah sebelum kemudian Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Sa'ad ibnu Mu'adz dan para sahabat-sahabat yang lain. Sa'ad ibnu Mu'adz itu hanya sekitar 4 tahun hidupnya dalam Islam. Tapi saat beliau wafat, disebutkan ihtazza arsyur rahman, bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan dan keagungan akhlak beliau radhiyallahu taala anhum. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa saat mereka faham tentang pentingnya waktu, saat mereka faham bahwasanya mereka hidup di dunia ini terbatas dengan waktu, maka mereka nggak mau menyia-nyiakannya. Mereka melakukan torehan-torehan besar, memberikan prestasi-prestasi yang banyak untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk menyikapi tentang waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bahwa mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu mereka tidak ingin waktu mereka di dunia ini habis dengan kematian. Sekali lagi, mereka itu tidak ingin usia mereka habis di dunia ini hanya dengan kematian. Maksudnya apa? Sudahlah, ketika ajal mereka wafat, ketika ajal mereka tiba, yang wafat adalah jasad-jasad mereka. Tapi nama, kebaikan, torehan prestasi, itu terus hidup sampai kapanpun. Itu yang kemudian dikejar oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena orientasi mereka adalah apa? Akhirat. Ya. Lihat Utsman ibnu Affan, beliau pernah melakukan perluasan Masjid An-Nabawi 2 kali. 1 kali saat Nabi Muhammad SAW hidup, dan 1 kali saat Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Setiap kali kaum muslimin datang di masjid tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Utsman ibnu Affan itu kebagian pahalanya. Dan betapa banyak kaum muslimin dari hari ke hari yang mengunjungi kota tersebut, sholat di masjid tersebut. Kemudian Khalid bin Walid banyak membebaskan negeri. Kemudian Abu Hurairah seperti yang tadi disampaikan, banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga namanya selalu hidup sampai detik ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa bahwa syariat yang datang di dalam Islam itu datangnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari selain kita banyak berdoa, banyak beristighfar, coba kita fahami tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita ini, agar kemudian setelah ini kita tidak menyia-nyiakan lagi ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di dalamnya. Kita manfaatkan kebaikan tersebut dengan semaksimal mungkin. Kemudian persiapan yang keempat yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini adalah belajar. Di bulan suci Ramadan banyak ibadah-ibadah yang mungkin tidak biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Banyak aturan-aturan syariat yang mungkin kita belum ketahui di bulan-bulan yang lainnya. Maka sudah semestinya bagi kita semua untuk belajar hal-hal yang bisa memudahkan kita dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Seorang ibu saja ketika ingin memasak kue dan berharap kuenya tidak bantet atau enak rasanya, beliau harus belajar kan? Belajar bagaimana mengadon adonannya, belajar resepnya, kemudian belajar bagaimana mengatur temperatur ovennya, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kemudian mengantarkan olahan kue tersebut berhasil
Begitupun para santri di sini. Ketika menginginkan bacaannya bagus, tidak semerta-merta kemudian langsung bagus bacaannya. Perlu belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, bagaimana kemudian berlatih konsistensi dalam membaca, dan banyak pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Begitupun para bapak misalnya. Ketika ingin memperbaiki rumah misalnya tanpa bantuan tukang, maka harus ngerti dulu bagaimana caranya memperbaiki rumah, memperbaiki genting yang bocor. Tanpa ilmu, semuanya akan sia-sia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu posisinya sebelum amal dan sebelum berkata. Jadi kita berilmu dulu, baru beramal dan berkata. Jangan terbalik. Ya, maka dari sini mudah-mudahan kita bisa paham tentang pentingnya ilmu dalam menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan terutama di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kalian agar kemudian Allah tahu mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, lihat, Allah ingin tahu mana yang paling baik amalannya. Pasti kita menginginkan kan menjadi sosok yang Allah berikan predikat baik amalannya. Nah, maka perlu kita ketahui, untuk bisa sampai amalan itu baik, perlu belajar. Bagaimana kemudian kita mau sholat? Misalnya, kalau tata cara berwudu yang baik dan benar saja kita tidak ketahui. Atau misalnya, nanti di bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Tapi kemudian kita tidak tahu apa saja pembatal-pembatal puasa tersebut. Maka marilah kita semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan nanti. Ya, mulai dari fikih puasanya, kemudian fikih iktikaf misalnya, berhari raya, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan nanti. Ikhwani rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 persiapan yang perlu kita siapkan dari sekarang. Banyak berdoa, banyak istighfar, fahami tentang pentingnya waktu, dan kemudian yang keempat adalah apa? Belajar. Ya. Oleh karenanya insya Allah pada sesi-sesi berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan tentang pemaparan materi yang berkaitan dengan fikih-fikih Ramadan, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, itikafnya, ataupun nanti terkait dengan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala macam niat dan tekad baik yang terparti dalam hati-hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi kita dan mengumpulkan kita semuanya di surganya Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan boleh disampaikan. Mungkin dibatasi 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, silakan. Boleh disampaikan. Ya. Pertanyaan tentang itikaf ya. Eh, Masya Allah, ini salah satu tanda bahwasanya semangatnya sudah menggebu-gebu ya sebelum kemudian datang bulan suci Ramadan. Visinya jauh, bulan suci Ramadan belum masuk, sudah memikirkan bagaimana kemudian amalan itikaf di 10 hari terakhir nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat tersebut sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita tutup usia. Dan terkait dengan itikaf, insya Allah nanti akan ada sesi khusus menjelaskan tentang uh, fikih itikaf. Yang pasti itikaf tersebut dilaksanakan pada 10 hari terakhir dan nanti ada batasan-batasan, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang perlu kita ketahui. Insya Allah nanti akan dibahas. Seperti itu. Oke, berikutnya boleh disampaikan. Ya, silakan. Ya, selain dari apa pertanyaannya, selain dari apa yang disampaikan, kira-kira ada motivasi lain nggak yang membuat para sahabat itu sangat semangat dalam beramal? Poin yang tadi disampaikan adalah satu sisi ya, bahwa yang salah satu yang menjadi motivasi mereka untuk senantiasa beramal karena mereka itu tahu tentang batasan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehingga mereka menjadikan waktu yang singkat itu berguna bagi mereka, bermanfaat bagi mereka, berarti bagi mereka. Nah, motivasi yang lain tentunya banyak ya, motivasi-motivasi, tapi motivasi terbesar yang mungkin bisa disampaikan adalah amalan mereka itu, setiap amalan yang mereka lakukan itu selalu orientasinya itu akhirat. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu dari apa yang kemudian ditanyakan oleh para sahabat tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang dengan kita mengamalkan amalan tersebut bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Lihat, motivasi utama mereka adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah akhirat. Itulah yang kemudian memotivasi mereka untuk beramal, giat beramal, semangat beramal, dan ikhlas beramal. Dan banyak hadis-hadis semisal seperti mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mendekatkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka?" Atau ayu a'malin afdol, dan seterusnya. Dan ini adalah beberapa contoh yang bisa kita ketahui tentang semangat mereka terhadap akhirat. Dan sekali lagi, motivasi tersebut tidak semerta-merta tumbuh ada dalam hati mereka. Itu perlu dipupuk, perlu ditumbuhkan, perlu dimunculkan. Dan ini adalah bentuk besarnya, kuatnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan dunia. Motivasi mereka hanyalah akhirat, karena di sanalah kehidupan kekal,
dunia ini hanya sementara. Mungkin seperti itu. Oke. Boleh kalau ada lagi satu pertanyaan lagi? Oke, silakan. Ya, berarti insya Allah paham ya apa yang telah disampaikan. Jadi poinnya mohon dicatat baik-baik, catatnya di hati ya. Dicatat di atas kertas penting, tapi lebih penting juga kalian bisa mencatatnya di dalam hati, sehingga setelah bubar sesi ini, kalian membawa bekas di dalam hati kalian masing-masing untuk bagaimana kalian menjadikan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi bulan suci Ramadan terbaik bagi kalian. Bulan suci Ramadan tahun ini saja kalian belum tahu kan apakah kalian akan sampai kepadanya, apakah akan menjadi milik kalian, apalagi bulan suci tahun depan. Kita nggak tahu apakah tahun depan hidup kita masih ada, maka anggaplah bulan suci Ramadan ini jika kita sampai kepadanya, anggaplah bulan suci ini sebagai bulan suci terakhir bagi kita, sehingga kita semangat menjalankan setiap ibadah yang ada di dalamnya. Seperti itu. Dan satu hal lagi, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jujur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kalian sudah mendapatkan ilmu ya. Kalian nanti akan diuji apakah kalian jujur dengan ilmu yang kalian dapatkan atau tidak. Nah, untuk menggambarkan apa yang Ustadz ingin maksudkan, Ustadz ingin sedikit mengkisahkan momen saat Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan para penyihirnya Fir'aun. Perhatikan. Coba Ustadz buka mushaf. Panjang lebar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Nabi Musa dengan para penyihirnya Fir'aun di beberapa tempat di dalam Al-Quran, di surat Toha, di surat Al-A'raf, dan di surat-surat yang lainnya. Perhatikan, saat itu Nabi Musa alaihissalam itu ditantang oleh Fir'aun untuk beradu sihir dengan para penyihirnya Fir'aun. Dan kenapa? Karena Fir'aun menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir. Karena nggak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Fir'aun mendatangkan penyihir yang paling hebat. Tidak ada penyihir yang paling hebat kecuali mereka didatangkan untuk dihadapkan dan ditandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa tidak
mengetahui apapun yang nanti akan terjadi kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Nah, maka saat momen tersebut, saat mereka sudah berhadap-hadapan, mereka para penyihir Fir'aun berkata, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, siapa dulu yang ingin mempertunjukkan kehebatan sihirnya? Kamu dulu atau kita dulu? Kemudian Nabi Musa berkata, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Nabi Musa, silakan kalian dulu. Tiba-tiba para penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali mereka, kemudian menyihir mata-mata yang menyaksikan fenomena tersebut, seolah-olah tali yang dilemparkan oleh para penyihir tersebut terlihat seperti ular. Ya, di sini poinnya adalah yang disihir oleh para penyihirnya Fir'aun itu adalah mata yang menyaksikannya, bukan talinya yang dirubah menjadi ular, tapi mata yang melihat tali tersebut seolah-olah melihat seperti ular. Lalu apa yang terjadi? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Tiba-tiba Nabi Musa itu merasa ketakutan. Ya, kenapa? Karena seperti yang tadi Ustaz sampaikan, Nabi Musa kondisinya tidak mengetahui apa-apa kecuali setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai momen tersebut Allah belum juga menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu, bingung harus berbuat apa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan takut, sesungguhnya engkau lebih unggul dari mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan apa yang ada di tanganmu, di tangan kananmu. Apa yang ada di tangan kanan Nabi Musa? Tongkat. Kenapa? Karena memang Nabi Musa kebiasaannya itu memegang tongkat di tangan kanannya. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Ada di dalam surat Toha juga, di ayat-ayat sebelumnya. Apa? Hah? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Jadi tongkatku yang dipakai untuk menyandar tubuh dan juga untuk menggiring domba. Udah dilemparkan tuh tongkat oleh Nabi Musa, talqaf ma sana'u, kemudian tongkat tersebut berubah menjadi ular dan memakan ular-ular yang tadi pada hakikatnya adalah tali. Lihat, ini tongkatnya benar-benar berubah jadi ular. Kalau yang tadi itu hanya orangnya saja melihat seolah-olah talinya seperti ular, tapi ini tongkatnya benar-benar berubah seperti ular. Maka, nah di sini poinnya. Faulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Musa wa bi rabbi Harun wa Musa. Tiba-tiba ketika melihat momen tersebut, para penyihir Fir'aun langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas itu. Mereka juga mengikrarkan keimanan. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Sekarang kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Lihat, para penyihirnya Fir'aun. Mereka yang tadinya nggak beriman, tapi kok tanpa muqaddimah langsung tersungkur sujud. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira alasannya apa? Padahal yang menyaksikan fenomena tersebut bukan hanya para penyihirnya Fir'aun. Bahkan Fir'aunnya sendiri itu juga menyaksikan fenomena tersebut. Tapi kenapa yang kemudian langsung tersungkur itu hanya para penyihirnya Fir'aun? Kenapa? Karena para penyihirnya Fir'aun lah yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Ya, karena para penyihir Fir'aun ini tahu tentang dunia sihir, ketika melihat apa yang dilakukan Nabi Musa, mereka tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Maka mereka takjub, wah ini pasti dari zat yang menguasai dunia ini, dari zat yang mengatur segala bentuk kehidupan yang berlaku di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya lah mereka langsung tersungkur sujud. Kalau Fir'aun mah menganggapnya apa? Menganggapnya sihir juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Buktinya apa? Seketika Fir'aun berkata, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr.
Kok bisa kamu beriman kepada Robnya Musa dan Harun sebelum aku izinkan, kata Fir'aun. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah sihir juga. Ya, cuman lebih senior, lebih hebat sihirnya dari kalian. Lihat. Itu yang diyakini oleh Fir'aun. Beda yang diyakini oleh para penyihirnya Fir'aun. Nah, tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah banyak kok orang yang tahu ya tentang kebenaran, tapi nggak semuanya bereaksi seperti reaksinya para penyihir Firaun. Lalu sebabnya apa? Sebabnya adalah karena para penyihirnya Firaun itu jujur dengan ilmunya. Mereka tahu ini kebenaran, jadi mereka tanpa basa-basi, ini kebenaran, ya udah jujur, ambil, langsung tersungkur sujud. Apapun konsekuensi yang menunggunya di belakangnya, mereka terima dengan gagah dan dengan berani. Apa kata Fir'aun? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan potong kalau kamu tetap nih dengan keimanan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, aku potong tanganmu, potong kakimu, dan aku akan salib kamu di pohon kurma. Kalian tahu salib itu gimana? Salib itu dipaku di atas pohon dan dibiarkan hidup-hidup sampai mati di situ. Itu kan penyiksaan yang begitu dahsyat. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh para penyihirnya Fir'aun? Bergeming, takut, padahal baru loh, imannya baru. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana faqdi ma anta qad. Mereka berkata, kami tidak akan mau tunduk kepadamu lagi. Ya, walaupun apapun yang kamu ancamkan kepada kami. Faqdi ma anta qad. Lakukan apa aja yang kamu ingin lakukan kepada kami. Lihat, begitu pasrahnya. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Kemudian kami memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Lihat, motivasinya apa? Motivasinya akhirat langsung kan? Supaya Allah mengampuni dosa-dosanya sehingga mereka tetap bertahan dalam ancaman-ancaman tersebut. Nah ya, jadi poinnya tadi, tambahannya, sekarang sudah mendapatkan ilmu, jujur dengan ilmu-ilmu tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menguatkan kita, dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan sampai ajal menjemput nanti. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bissawab. Kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.